ini saya akan menjelaskan rangkaian alat dari alat Zedaliza. Jadi yang pertama ada reaktor 1. Reaktor 1 menggunakan prinsip kerja absorpsi. Selanjutnya menuju ke reaktor 2 menggunakan prinsip kerja fotodegradasi. Selanjutnya ada reaktor 3, dia sebagai tempat penyimpanan akhir untuk proses selanjutnya atau kembali ke reaktor 1 lagi. Selanjutnya ada reaktor 1. Di reaktor 1 terjadi proses absorpsi. Bagian-bagian dari reaktor 1 ada saringan, wave maker, airstone, dan juga yang terakhir ada penutup sebagai agar proses terjadi secara sempurna. Nah, ini merupakan sampel limbah asli yang telah kami dapatkan. Langkah yang pertama, kita tuangkan sampel limbah ini sebanyak 2 liter ke dalam reaktor 1. Selanjutnya memasukkan zeolit ke dalam reaktor 1 sebanyak 50 gram. Setelah zeolit dimasukkan, jangan lupa colokkan wave maker dan juga aeratornya ke aliran listrik. Lalu langkah yang terakhir kita tutup, lalu kita tunggu selama 2 jam. A few moments later. Nah, setelah di reaktor 1, untuk melanjutkan ke proses di reaktor 2, kita buka kerannya. Nah, di reaktor 2 jadi proses fotodegradasi. Nah, perbedaannya apa sih dengan reaktor 1? Di reaktor 2 nanti tutupnya juga telah dimodifikasi dengan lampu ultraviolet serta zeolit yang digunakan dia sudah terimpregnasi dengan ZNO. Jadinya itu merupakan pembeda dari reaktor 1 dengan reaktor 2. Kita masukkan zeolit yang telah terimpregnasi dengan ZNO sebanyak 60 gram ke dalam reaktor 2. Selanjutnya kita tutup dengan lampu UV yang telah fibernya. Setelah dari reaktor 2, kita buka kerannya agar sampel dapat lanjut ke tangki penyimpanan akhir atau reaktor 3. Lalu sampelnya kita ambil. Nah, ini merupakan sampel sebelum diolah dan ini merupakan hasil dari proses pengolahan pada proses adopsi dan fotodegradasi. Zedaliza adalah inovasi yang menggabungkan metode adsorpsi dan fotokatalisis untuk menangani limbah cair dari industri batik secara efektif. Dalam implementasinya, Zedaliza dilengkapi dengan 3 reaktor utama. Reaktor pertama untuk proses adsorpsi, reaktor kedua untuk proses fotokatalisis, dan reaktor ketiga sebagai storage pond hasil pengolahan limbah. Sebelum limbah cair masuk ke dalam alat Zedaliza, dilakukan pengujian parameter seperti warna, COD, BOD, dan TSS untuk memastikan efektivitas proses pengolahan. Pada reaktor pertama, komponen utamanya meliputi ZNO atau zeolit, pembuat gelombang yakni wave maker, aerator, saringan penyangga, dan penyekat tempat zeolit. Adsorpsi adalah proses di mana molekul polutan dari fase cair terikat pada permukaan padatan. Zeolit alam yang diaktifasi dengan ZNO digunakan sebagai adsorben karena memiliki struktur pori-pori yang luas dan kemampuan penyerapan yang tinggi. Aktivasi dengan ZNO meningkatkan afinitas permukaan zeolit terhadap molekul organik dalam limbah batik, meningkatkan efisiensi pengikatan polutan. Reaktor kedua memiliki komponen yang serupa dengan reaktor pertama, namun dilengkapi dengan lampu UV untuk mengaktifkan ZNO untuk menjalankan proses fotokatalisis. Fotokatalisis adalah proses di mana cahaya UV yang digunakan untuk mengaktifkan ZNO menghasilkan pasangan elektron hole yang dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini sangat reaktif dan mampu menguraikan molekul organik kompleks yang terabsorpsi pada permukaan zeolit menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya, seperti CO2 dan H2O. Reaktor ketiga berfungsi sebagai storage pond, hasil pengolahan limbah yang siap diuji kembali sebelum dibuang ke badan air atau digunakan kembali saat proses produksi batik. Retensi waktu yang diatur dengan baik antara reaktor pertama dan kedua memastikan bahwa proses adsorpsi dan fotokatalisis berjalan optimal.
Hasil akhir dari proses ini adalah air yang memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Setelah pengolahan limbah cair batik selesai, pengujian parameter seperti warna, COD, BOD, dan TSS dilakukan kembali pada outlet untuk memastikan efektivitas proses pengolahan. Dengan kombinasi metode adsorpsi dan fotokatalisis, Zidaliza menawarkan solusi efektif dan efisien untuk mengolah limbah cair batik, meminimalkan dampak lingkungan, dan memenuhi standar baku mutu yang berlaku.